Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Trivi Atmaeni dari kelas AK5C, Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai siklus aset tetap perusahaan Jim & Claim. Dalam kasus 9 ini, ada 5 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu diagram konteks, yang kedua data flow diagram, yang ketiga flow chart, yang keempat analisis kelemahan sistem pengendalian internal, dan yang terakhir yaitu saran dan perbaikan. Yang pertama yaitu diagram konteks. Dalam kasus 9 ini, ada 3 sistem yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap, penghapusan aset tetap, dan pemeliharaan aset tetap. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap, di mana manajer produksi akan melakukan pesanan pembelian kepada pemasok, yang selanjutnya akan dikeluarkan faktur pesanan pembelian yang nantinya akan digandakan atau dirangkap oleh manajer produksi. Departemen Utang Dagang akan melakukan otorisasi pembayaran berdasarkan perintah manajer produksi dan akan diproses oleh bank. Bank akan mengeluarkan bukti transfer yang akan menjadi dasar pencatatan utang usaha oleh Departemen Utang Dagang. Yang selanjutnya adalah penghapusan aset tetap. Di sini, asisten manajer produksi akan melakukan pemeriksaan aset tetap yang akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap, di mana laporan ini akan diserahkan ke manajer produksi guna mengambil keputusan. Apabila keputusannya ternyata aset tetap tersebut akan dihapuskan, maka akan ditangani dengan 2 cara, yaitu jual beli atau dihibahkan. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan aset tetap. Sama seperti sebelumnya, yang melakukan pemeriksaan adalah asisten manajer produksi. Nantinya akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap yang digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh manajer produksi. Apabila ternyata keputusannya aset tetap tersebut hanya membutuhkan pemeliharaan, maka akan diajukan klaim asuransi ke bagian asuransi. Setelah disetujui akan diserahkan ke bagian reparasi. Bagian reparasi nantinya akan menyerahkan aset tetap serta faktur perbaikannya dan segala pembayaran dilakukan oleh bank. Memasuki pembahasan kedua yaitu data flow diagram atau DFD. DFD terdiri dari 3 sistem juga, sama seperti sebelumnya, yaitu akuisisi aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap. Untuk DFD level 0-nya dimulai dari manajer produksi membutuhkan aset tetap baru untuk kelancaran operasional produksi. Maka dari itu dipilihlah pemasok aktiva yang akan mensuplai aktiva yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah kontrak disepakati oleh manajer produksi, kemudian manajer produksi mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok. Manajer produksi akan menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Pemasok mengirimkan 1 salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer yang akan disimpan ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Kemudian manajer mengirimkan formulir yang berisi perincian transaksi bersama dengan salinan pesanan pembelian. Lalu Departemen Utang akan mencatat utang dagang. Dari pembelian aset tetap, Departemen Utang Dagang akan membayar utang dagang melalui proses pengeluaran kas, yaitu melalui bank dan akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Dan yang selanjutnya untuk penghapusan dan pemeliharaan aset tetap. Untuk DFD level 0-nya dimulai dari asisten manajer produksi akan memeriksa keadaan aset tetap perusahaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap kepada manajer produksi. Setelah laporan tersebut diterima, pemeriksaan aset tetap dari asisten manajer produksi akan ditentukan apakah akan dihapus karena sudah tidak layak pakai atau apakah aset tersebut hanya perlu pemeliharaan. Apabila aset tersebut hanya perlu pemeliharaan, maka manajer produksi
akan mengajukan perbaikan aset. Pengajuan tersebut ditujukan ke pihak asuransi untuk memperbaiki aset tetap tersebut. Namun, apabila ternyata aset tetap tersebut harus dihapuskan, maka kebijakan perusahaan adalah menjualnya secara tukar tambah dengan aktiva baru atau menghibahkannya. Seluruh pembayaran pemeliharaan maupun penghapusan dilakukan melalui bank. Selanjutnya untuk DFD level 1, 2, 3, 4 dalam sistem akuisisi aset tetap, dimulai dari DFD level 1, manajer produksi yang membutuhkan aset tetap baru dan dilakukannya pemilihan pemasok untuk mensuplai aset tetap baru ke perusahaan akan dibuat perjanjian pembelian apabila sepakat kepada pemasok. DFD level 2, pesanan pembelian diserahkan kepada pemasok, lalu kemudian akan dibuat faktur pesanan pembelian dan faktur tersebut akan diserahkan ke manajer produksi. Di FD level 3, salinan tambahan dari faktur pembelian akan menjadi dasar pencatatan aset tetap perusahaan dan sebagai dasar pencatatan utang usaha oleh Departemen Utang Dagang Perusahaan. Di FD level 4, pembayaran utang usaha akan dilakukan oleh bank dan struk bukti transfer akan menjadi dasar pencatatan jurnal pengeluaran kas. Untuk sistem penghapusan aset tetap berada pada DFD level 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk DFD level 5 akan dilakukan pemeriksaan aset tetap terlebih dahulu dan hasil pemeriksaan aset tetap tersebut nantinya akan digunakan untuk penyusunan jadwal depresiasi. DFD level 6, pemeriksaan aset tetap dilakukan oleh asisten manajer produksi yang kemudian hasil dari pemeriksaan aset tetap tersebut akan menjadi keputusan manajer produksi apakah aset tetap tersebut akan dihapuskan atau dilakukan pemeliharaan. Di FD level 7, manajer produksi mengambil keputusan apabila ternyata aset tetap tersebut dihapuskan, akan ditukar tambah atau dihibahkan. Di FD level 8, apabila ternyata aset tetap tersebut tidak layak dan diputuskan untuk dihapuskan dengan cara tukar tambah, maka akan dipilih pemasok untuk melakukan jual beli. Di FD level 9, apabila ternyata keputusannya dihapuskan karena tidak layak dan dipilih untuk dihibahkan. Untuk sistem pemeliharaan aset tetap ada di DFD level 10 dan di DFD level 11. Di DFD level 10, manajer produksi sudah membuat keputusan atas pemeriksaan aset tetap dan ternyata aset tetap tersebut layak untuk dilakukannya pemeliharaan, maka akan dilakukan pengajuan perbaikan ke asuransi. Juga akan diserahkan ke bagian reparasi. Di FD level 11, seluruh pembayaran akan dilakukan oleh bank ke bagian asuransi, reparasi, dan juga pemasok. Selanjutnya kita akan membahas flowchart. Flowchart di sini saya juga membuat 3 sistem, yaitu akuisisi aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Untuk akuisisi aset tetap terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang dagang, juga bank. Dimulai dari manajer produksi yang melakukan negosiasi dengan pemasok untuk membeli aset tetap baru yang dibutuhkan perusahaan. Setelah melakukan negosiasi kepada pemasok, pemasok akan memproses pesanan pembelian, kemudian mengirimkan faktur beserta aset tetapnya. Manajer produksi akan menggandakan faktur pembelian menjadi 3 rangkap. Salinan 1 disimpan dalam catatan aset tetap perusahaan, salinan kedua dan ketiga diberikan ke Departemen Utang Dagang oleh Departemen Utang Dagang. Faktur salinan kedua akan dikirim ke bank. Faktur yang ketiga akan dicatat ke utang dagang perusahaan. Setelah menerima faktur dari Departemen Utang Dagang, bank akan melakukan transfer kepada pemasok. Kemudian, bank akan menyerahkan surat bukti transfer kepada Departemen Utang Dagang yang kemudian dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk sistem pemeliharaan aset tetap dimulai dari proses pemeriksaan masa manfaat aset tetap perusahaan yang dilakukan oleh para manajer produksi. Laporan hasil pemeriksaan aset tetap akan digandakan menjadi 2, yakni yang asli dan salinan.
dokumen salinan akan digunakan dalam membuat jadwal depresiasi dan yang asli akan diberikan ke manajer produksi. Setelah menerima laporan pemeriksaan aset tetap, manajer produksi akan melakukan penilaian apakah aset tetap tersebut masih memiliki umur ekonomis atau tidak. Jika umur ekonomis aset tetap tersebut 0, maka akan dilakukan penghapusan aset tetap. Namun jika aset tetap masih memiliki umur ekonomis, maka akan dilihat apakah aset tetap tersebut rusak atau memerlukan perbaikan atau masih dalam keadaan yang baik. Jika aset tetap tersebut tidak memerlukan perbaikan, maka akan digunakan dalam proses produksi. Namun jika terdapat aset tetap memerlukan perbaikan, maka manajer produksi akan melakukan pemeriksaan klaim asuransi aset tetap. Jika aset tetap tersebut tidak memiliki klaim asuransi, maka manajer produksi akan menyerahkan aset tetap yang memerlukan perbaikan pada bagian reparasi. Nah, tadi adalah proses apabila aset tetap tidak memiliki klaim asuransi. Dan apabila aset tetap memiliki klaim asuransi, maka aset tetap tersebut akan diserahkan ke bagian asuransi. Bagian asuransi akan melakukan proses perbaikan aset tetap. Jika aset tetap pada tahun ke-0, maka bagian asuransi akan menanggung seluruh biaya perbaikan aset tetap. Namun ketika aset tetap tersebut tidak pada tahun ke-0, maka bagian asuransi hanya menanggung sebagian biaya perbaikan aset tetap, dan sebagian lainnya akan ditanggung oleh perusahaan. Lalu bagian asuransi akan mengirimkan faktur perbaikan kepada manajer produksi. Manajer produksi akan menggandakan faktur tersebut menjadi 2 rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan ke dalam file berdasarkan number, sedangkan faktur yang asli akan digunakan untuk membuat formulir transaksi pemeliharaan aset tetap yang akan menghasilkan laporan transaksi pemeliharaan aset tetap. Laporan ini akan dikirim ke bagian keuangan perusahaan, kemudian bagian keuangan perusahaan akan mengirimkan sejumlah uang ke bank untuk dikirim ke bagian asuransi. Setelah bank melakukan proses transaksi, bukti transfer dikirim ke bagian keuangan perusahaan. Berdasarkan struk bukti transfer yang diterima, bagian keuangan akan mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berikutnya sistem penghapusan aset tetap. Dimulai dari manajer produksi yang mengajukan usulan untuk melakukan penghapusan aset tetap. Manajer produksi membuat keputusan terhadap penghapusan aset tetap tersebut, apakah aset tetap dihibahkan atau ditukar tambahkan. Jika dihibahkan, maka manajer produksi akan membuat laporan penghapusan aset tetap. Kemudian laporan tersebut akan dicatat dalam catatan aset tetap perusahaan. Sedangkan untuk aset tetap yang tidak dihibahkan, artinya aset tetap tersebut ditukar tambahkan. Proses penukaran aset tetap lama ke aset tetap baru dimulai dari keputusan manajer produksi untuk melakukan penghapusan aset tetap dengan melakukan tukar tambah. Manajer produksi memilih pemasok dan membuat kontrak pertukaran aset tetap, yaitu perjanjian jual beli. Selanjutnya perjanjian tersebut dikirim oleh manajer produksi ke pemasok, lalu pemasok melakukan proses tukar tambah aset tetap lama dengan yang baru. Pemasok mengirim faktur atas tukar tambah aset tetap lama ke baru beserta aset tetapnya kepada manajer produksi. Manajer produksi akan menggandakan faktur tersebut menjadi 2 rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan ke dalam file berdasarkan number, dan faktur asli akan dikirim ke bagian bank. Bank nantinya akan melakukan proses transfer kepada pemasok, dan struk bukti transfer akan diserahkan ke bagian keuangan perusahaan. Bagian keuangan perusahaan akan mencatatnya ke jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya itu analisis kelemahan sistem pengendalian internal. Analisis kelemahan pengendalian. Yang pertama yaitu akuisisi aset tetap. Pada sistem ini, setiap transaksi akan dihandle oleh bank atas permintaan seorang manajer produksi, sehingga kurang adanya pengawasan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Yang kedua, di dalam sistem ini pencatatan dilakukan oleh seorang manajer. Tidak adanya pemisahan tugas khusus yang seharusnya dilakukan oleh bagian pencatatan maupun transaksi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam sistem ini
menjadi kelemahan atau kekurangan dalam sistem ini. Yang keempat, dalam sistem ini tidak dilakukannya pencatatan dengan urutan yang spesifik, misalnya nomor. Yang selanjutnya, penghapusan aset tetap. Dalam sistem ini tidak adanya bagian yang memeriksa transaksi seperti apa yang valid dan akan diteruskan. Yang kedua, pemisahan tugas yang kurang baik juga terdapat di sistem ini. Banyak sekali hal yang seharusnya terdapat di bagian pencatatan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan menjadi penyebab kelemahan pada sistem ini. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh bagian khusus dalam sistem ini. Dan yang keempat, tidak adanya sistem verifikasi yang baik dalam sistem ini, sehingga mudah sekali terdapat kecurangan-kecurangan dalam sistem ini. Ada pemeliharaan aset tetap. Di dalam sistem ini terdapat ketidakefektifan terkait banyaknya tugas yang tidak sesuai dijalankan hanya oleh seorang manajer. Tidak adanya pemisahan tugas yang baik yang menjadi kelemahan dalam sistem ini. Yang kedua, tidak adanya pemeriksaan transaksi oleh bagian maupun departemen tertentu terkait apakah transaksi tersebut valid. Yang ketiga, dalam sistem ini tidak terlihat pengawasan seperti apa yang diberikan selama pemeliharaan aset tetap berlangsung oleh pihak asuransi. Dan yang terakhir, tidak adanya proses verifikasi dalam sistem ini, sehingga akan mudah sekali untuk setiap proses yang akan tidak terdeteksi dalam sistem ini. Selanjutnya, saran dan perbaikan. Saran dan perbaikan sistem pengendalian internal. Yang pertama, diperlukan adanya perbaikan terhadap otorisasi setiap transaksi, yakni ada bagian maupun departemen khusus yang menangani hal ini agar tidak adanya kekeliruan atau kecurangan dalam sistem ini. Yang kedua, tentunya bagian yang mengotorisasi transaksi harus terpisah dengan bagian yang memproses transaksi. Bagian tugas yang tepat akan memaksimalkan setiap fungsi dalam sistem ini. Yang ketiga, tentunya setelah pembagian tugas yang tepat, juga tidak kalah penting bagian pengawasan, karena pengawasan sendiri akan memberikan pengendalian pada sistem yang sudah terpisah dengan baik. Yang keempat, sangat penting untuk membuat batasan, yakni akses baik itu terkait aktiva perusahaan maupun transaksi lainnya. Sistem yang rapi akan memudahkan dan efektif dalam penggunaannya. Ya, dan yang terakhir, pentingnya menyediakan bagian yang akan memverifikasi setiap proses maupun transaksi.